فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah taala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya subuh kali ini, karena kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa Bapak Ibu sekarang? Masya Allah. Ini kayaknya tawadhu semuanya nih. Tanggal 22 Dzulqa'dah. Jadi itu maknanya tinggal sekitar 18 hari kita akan masuk hari Idul Adha. Karena kita sudah dekat, maka kita akan membahas 2 poin, 1 haji dan 2 korban. Tapi saya ingin mendudukkan terlebih dahulu tentang posisi dari bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu termasuk 1 dari 4 al-Ashhurul Hurum. Surat 9 ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitab Allah, artinya pada ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang kita lakukan semua itu sudah tercantum di Lauhil Mahfuz. Siapa yang ngaji hari ini, siapa yang tidak ngaji, siapa yang ngajinya dengerin, siapa yang ngajinya agak ngantuk-ngantuk dikit, itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tapi karena kita tidak mendapatkan bocoran, kita punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar, usaha dan berdoa agar semua yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari Ia menciptakan langit-langit dan bumi, minha diantaranya arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Nah, yang dimaksud dengan 4 bulan yang mulia itu bulan apa saja? Kita akan dapatkan dalam riwayat dari Ibnu Umar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca hadis kok sering mendapatkan Abdullah Ibnu Umar, gak usah kaget, karena memang beliau perawi hadis paling banyak nomor 2. Hanya ada 1 sahabat yang melampaui beliau, namanya adalah Abu Hurairah. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 1 Abu Hurairah, 2 Abdullah Ibnu Umar, 3 Anas bin Malik, 4 ini dari kalangan ibu-ibu.
Ya, alhamdulillah hari ini ibu-ibu yang ngaji banyak itu. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang 10 kali lipat dari yang hadir hari ini. Jadi kalau doa itu yang terbaik, Pak. Kalau 2 kali lipat, itu sedikit. Kalau 2 kali lipat nanti biasanya realisasinya itu 1,5 itu. Tapi kalau 10, mudah-mudahan itu paling tidak 5 kali lipat gitu. Jadi Ummul Mukminin Aisyah, setelah itu Abdullah bin Abbas, setelah itu Jabir bin Abdullah, dan satu lagi adalah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Itu 7 sahabat yang meriwayatkan hadis. Dikatakan qala khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Mina fi awsati ayyamit tasyriq. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkhutbah pada haji wada' di Mina di pertengahan ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq itu tanggal 11, 12 dan 13. Nanti kalau di Mina tergantung. Kalau kita nafar awal berarti kita meninggalkan Mina tanggal 12, kalau nafar tsani tanggal 13. Biasanya ambil nafar awal atau nafar tsani, Pak itu? Yang sudah ke sana, Pak itu. Halo. Yang agak cepat ke Makkah biasanya. Tapi dua-duanya baik. Faqala ayyuhan nas inna az-zamana qad istadara fahuwa al-yawm ka hay'ati yaumi khalaqallahu as-samawati wal ard. Saya langsung masuk. Fa inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Ini yang ada dalam surat 9 ayat yang ke-36. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 yang mulia. Awwaluhunna Rajab Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi yang pertama itu adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Jadi Jumadil akhir sama Sya'ban. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab kan? Setelah itu Sya'ban, setelah itu disebutkan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi ini 3 bulan yang berturut-turut. Tapi bulan Dzulqa'dah itu ternyata tidak hanya al-Ashhurul Hurum, ia juga termasuk ayyaman ma'dudat atau disebut dengan Ashhurum Ma'lumat. Ini ada di dalam surat yang kedua ayat 197. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah bulan-bulan yang tertentu. Maka barang siapa orang yang menetapkan pada bulan-bulan itu untuk menunaikan ibadah haji, fala rafatha, maka tidak boleh rafas. Rafas itu berkata jorok. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati, jangan terbiasa berkata jorok. Karena 1-2 itu di lingkungan biasanya ada yang suka kalau ngomong itu agak miring-miring gitu, agak jorok-jorok. Ini ada satu pengalaman yang pernah saya dapati. Satu saat saya diminta untuk mengisi satu acara persiapan untuk berangkat haji. Waktu itu saya mengutip ayat ini, Pak. Tapi saya kaget ketika saya membaca ayat ini dan menerjemahkan sampai fala rafatha, maka jangan berkata jorok, berkata kotor. Itu tiba-tiba jamaah itu tertawa semua, Pak itu. Tapi kan nggak mungkin saya pas ceramah langsung tanya kan itu. Akhirnya setelah acara saya tanya, ini kenapa tadi ketika saya mengatakan fala rafatha kok pada tertawa semuanya? Ya Ustadz, ini yang berangkat haji itu suka ngomong jorok katanya, Pak itu. Makanya bapak-bapak jangan terbiasa ngomong jorok, nanti ke bawah ke sana itu yang repot, Pak itu. Itu maka tidak boleh ada rafas. Nah, Ashhurum Ma'lumat itu kalau kita mengecek di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu ternyata para ulama-ulama kita mengatakan itu adalah 3 bulan. 3 bulan itu bulan apa? Yaitu Syawal, yang kemudian adalah bulan Dzulqa'dah,
dan satu lagi adalah bulan Dzulhijjah. Itu disebut dengan Ashhurul Ma'lumat, hari-hari di mana kita menunaikan ibadah haji. Ini ada satu riwayat Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar juga, Pak. Karena memang beliau termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Qala, ia berkata, Syawal wa Dzulqa'dah wa asyrat min Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Isnadun sahih, isnadnya, sanadnya sahih. Wa qad rawahul Hakim aidan fi mustadrakihi, dan Imam Hakim ini yang punya kitab namanya Mustadrak, beliau meriwayatkan dalam kitabnya Mustadrak, Anil Asam, Anil Hasan bin Ali bin Affan, An Abdullah bin Numair, An Ubaidillah, An Nafi, An Ibn Umar, fadakaru wa qala ala syarti sahihain. Ini perawinya semuanya. Qultu wa huwa marwiyun an Umar wa Ali wa bin Mas'ud wa Abdullah ibn Zubair wa ibn Abbas wa Atha wa Tawus wa Mujahid wa Ibrahim an-Nakhai wa Sya'bi wal Hasan wa ibn Sirin wa Makhul wa Qadar. Ini nama-nama sahabat dan sekaligus nama tabi'in yang mereka mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, itu yang dimaksud adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Secara spesifik disebut 10 dari bulan Dzulhijjah. Kita masuk syariat haji ya. Surat Al-Hajj 22 ayat yang ke-26. Nanti setelah itu kita bahas tentang korban. Di ayat yang ke-26 dari surat Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami tempatkan li Ibrahim, untuk Ibrahim, makanal bait, di tempat Baitullah, yaitu Ka'baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu yang memerintahkan agar beliau tinggal di Makkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan awalnya tinggalnya di mana, Bapak sekalian? Di Palestina kan, karena istri Nabi Ibrahim itu ada 2. Ini beda dengan kita ini kan ahlu tauhid ya, rata-rata memang istrinya 1 kan Bapak ya, Masya Allah. Nabi Ibrahim itu istrinya 2, 1 di Palestina, 1 di Makkah. Yang di Palestina namanya Sarah, tapi lama nggak punya anak, tapi kemudian nanti beliau mengizinkan Nabi Ibrahim untuk nikah lagi, nikah dengan Sayyidah Hajar. Nah, pernikahan dengan Hajar itu nanti akan melahirkan seorang anak yang hebat, yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail lahir, nanti beberapa tahun kemudian lahirlah seorang Nabi yang buah keturunan pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah, yang tidak lain adalah Ishaq. Tapi punya isi 2 akur, Pak. Ini kadang kita punya isi 1 aja nggak akur-akur, Pak, itu Masya Allah, itu luar biasa. Tapi akurnya luar biasa, sangat baiknya luar biasa. 1 di Makkah, 1 di Palestina. Waktu itu belum ada kapal laut, kapal laut mungkin sudah ada ya. Tapi belum ada yang namanya pesawat, belum ada yang namanya apa lagi, Pak? Ya Gojek, Go-Kart, itu nggak ada itu. Tapi Masya Allah luar biasa. Nah, ketika Allah menempatkan Ibrahim itu di Baitullah, apa yang beliau perintahkan? Allah tusyrik bi syai'a, agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kenapa ada perintah seperti ini? Karena Allah tahu ada orang-orang yang ia melakukan ritual di area Ka'bah, tapi justru yang dilakukan ia menyekutukan Allah. Ketika kiswah Ka'bah itu dinaikkan, itu kan ada yang melatari, Pak. Apa yang melatari? Karena ada sebagian kaum muslimin yang saat mereka menunaikan ibadah haji, terutama saat tawaf. Dan biasanya kalau tawaf sunnah itu sambil bawa gunting, Pak.
Apa yang dia lakukan dengan gunting itu, nanti mendekat Ka'bah, setelah itu ia gunting kiswahnya, nah dia masukkan di saku, dibawa pulang, dipakai untuk apa Pak? Pakai untuk jimat Bu itu. Tapi saya ingin berkata bahwa jimat-jimat itu la yanfa'u wa la yadhur illa biidznillah, ia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah. Tapi pastikan itu adalah terlarang. Karena apa? Kita tidak menyandarkan satu apapun dari masalah kita kepada Allah, tapi kepada barang yang namanya kiswatu Ka'bah. Maka Allah katakan la tusyrik bi syai'. Udah percaya sama Allah. Setelah itu wa tahhir baitiya lit-taifin, dan bersihkan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf. Jadi haji ini syariatu man qablana, syariat Nabi sebelum Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk membersihkan Baitullah. Jadi membersihkan rumah Allah itu adalah mihnatun karimatun, dia merupakan profesi yang sangat mulia. Termasuk itu profesi kenabian. Untuk orang-orang yang tawaf wal qaimin, dan yang beribadah, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, maksudnya adalah orang-orang yang salat. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu cara membersihkan Ka'bah dan area Ka'bah itu selalu mengalami dinamisasi, cepat, bersih, dan pasukannya dikit atau banyak itu yang membersihkan haram itu Pak. Banyak sekali itu. Termasuk diantaranya ada saudara-saudara kita yang dari Indonesia, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Pakistan, dan negara-negara Islam yang lain. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ayat 27 ini yang menarik terkait dengan perintah haji. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru agar manusia itu menunaikan ibadah haji, Pak. Ini kan sesuatu yang unik. Kenapa? Pada masa itu peradaban manusia belum maju, belum ada speaker, belum ada media namanya TV, belum ada media namanya YouTube, Instagram, Twitter, WA, ada atau belum? Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin, dan serukan wahai Ibrahim, finnasi, pada manusia, bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang kepada engkau rijalan, berjalan kaki. Itu dulu Pak, Kalau sekarang tidak lagi berjalan kaki, Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau ke Makkah sekarang itu Masya Allah cepat sekali itu, cepat sekali. 12 jam kayaknya sudah cukup itu. Dari Harapan Baru ke bandara berapa jam Pak itu? 1,5 ya itu. Nanti dari bandara menuju ke Jeddah berapa jam itu Pak itu? 8 sampai 9 jam lah. Jeddah ke Makkah itu kan sudah dekat 1,5 jam lah. Masya Allah, dulu jalan kaki. Maka sering saya sampaikan bahwa pastikan kita hari-hari ini yang mengalami kemajuan peradaban manusia yang sangat maju sekali, kita bersyukur kepada Allah. Haji itu nikmat, pakai fasilitas teknologi yang sangat-sangat canggih. Bahkan hari ini kalau saudara-saudara kita tidak langsung ke Jeddah, tapi kemudian langsung ke Madinah, itu dari Madinah, bandara Madinah sampai ke kawasan Masjid Nabawi, itu juga paling 20 menit sampai 30 menit Pak. Masya Allah. Nanti kalau dari Madinah sampai ke Makkah, itu sekarang sudah ada kereta cepat, sekitar 2,5 sampai 3 jam sudah sampai. Kalau kita pakai bis berapa jam Pak? 5 sampai 6 jam. Itu juga karena apa? Ya harus minggir dulu di rest area, ngopi-ngopi dulu. Biasanya pada ngopi atau pada ngeteh Pak itu kalau di rest area Pak. Jelang-jelang haram menunggu kita sampai di haram itu habis sholat isya kan. Karena kalau nanti setelah sholat isya persis itu pasti kredit itu.
Jadi mereka jamaah pada keluar dari haram itu kreditnya, maka biasanya delay sebentar lah. Gimana kalau sampai haram sekitar jam 9, setengah 10 seperti itu. Tapi cepat sekali. Jadi berbeda dengan orang tua kita dulu. Canggah kita, buyut kita itu kalau haji berapa lama dulu, Pak? Berapa lama, Bu? Ya, ada yang 6 bulan. Setelah itu kapal mengalami dinamisasi lebih canggih, jadi 3 bulan, jadi 1 bulan. Alhamdulillah hari ini setengah atau 12 jam kita sudah bisa sampai di sana. Masya Allah, ini yang harus kita syukuri, Pak. Dan sarana-sarana yang ada di sana juga lebih canggih, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan pada masa Nabi Ibrahim haram area Ka'bah itu seperti hari ini. Masjidil Haram itu seperti hari ini mewah megah. Area-area yang ada di sekitar Masjidil Haram itu sudah ada hotelnya. Seperti Grand Jam-Jam, padahal masa Nabi Ibrahim belum ada itu, Pak. Itu. Hotel Sofa belum ada, Hotel Swiss belum ada, dan hotel-hotel yang lain belum ada di sana, Pak. Tapi mereka punya spirit yang sangat luar biasa untuk menunaikan ibadah haji, dan hari ini sampailah seruan haji itu ke Harapan Baru 1, ya kan, dan ke tempat-tempat yang lain, Masya Allah. Yang kemudian kita alhamdulillah ada sebagian kita yang sudah haji, sebagian saudara kita yang sudah umrah, dan saya doakan yang belum haji mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan berangkat haji. Amin. Kalau enggak haji minimal umrah dulu lah. Jadi saya sering berkata di banyak tempat, yang penting kita minta sama Allah, nanti bagaimana cara Allah mengaturnya itu Allah punya caranya sendiri, Pak. Ini pengalaman yang saya dapatkan. Ternyata orang-orang yang punya duit banyak dan mereka mengumrohkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu banyak, Pak. Satu saat saya diminta untuk mengisi satu acara pengajian, tapi sekaligus kesiapan keberangkatan mereka yang mau menunaikan ibadah umroh, yang mau berangkat 20, Pak. Tapi 20 orang ini yang memberangkatkan 1 orang. Saya sebut dari mana dia, dari Padang ini orangnya. Beliau ketika memberangkatkan 20 orang, karena saya sudah beberapa kali diminta untuk mengisi ceramah di situ, akhirnya saya memberanikan diri. Pak Haji kok bisa memberangkatkan umroh setiap tahun 20 orang ini, gimana ceritanya? Jadi 20 orang ini, 20 keluarganya, 10 keluarganya, 10 karyawannya, Pak. Saya tanya, Pak Haji ini kerjaannya apa? Jadi kata beliau, saya Ustadz, saya jualan baju muslim. Loh, jualan baju muslim kok bisa memberangkatkan haji? Gimana ceritanya gitu kan? Iya, tapi karena memang usaha saya sudah lama, saya merintisnya sudah lama. Alhamdulillah karyawan saya saja sudah sampai 3.000, Pak. Punya karyawan 3.000. Jadi itu hampir di mal-mal besar di Jawa ini beliau punya outlet di situ. Dan waktu itu beliau bilang saya sedang melakukan ekspansi ke kawasan Sumatera. Itu baju muslim saja, Pak. Itu kalau dikelola, di-manage, itu ternyata berbuah rezeki yang melimpah, dan beliau konekkan dengan umat mereka yang memang layak diumrohkan, dia umrohkan. Satu lagi ada seseorang yang minta sama saya, Ustadz tolong carikan 2 orang yang saya umrohkan dan 1 saya hajikan. Ya oke. Akhirnya saya carikan waktu itu. Jadi tentunya kualifikasinya adalah mereka yang belum haji dan belum umroh. Saya carikan 2, alhamdulillah dapat, dan sudah waktu itu berangkat umroh sama saya, dan saya membimbing langsung. Satu waktu itu karena ada pengurus masjid di tempat saya yang dulu belum umroh, akhirnya saya ajak untuk umroh, dan itu yang bayarin orang, Pak. Di umrohnya dibayarin, dikasih uang saku juga itu. Dan satu lagi ya
staf saya di kampus, ya saya berangkatkan lewat orang yang membiayai itu, masya Allah. Dan orang-orang seperti itu banyak, orang seperti itu banyak. Ketika saya membimbing juga, saya ketemu dengan seorang dua nenek-nenek itu. Saya waktu itu hanya canda, enak nenek ya, masya Allah sudah tua bisa umrah, duitnya banyak, senyum-senyum Pak dia. Akhirnya dibaca, saat saya ini umrah ini bukan karena duitnya banyak Ustaz, tapi saya punya tetangga yang kaya raya, duitnya berlebih, akhirnya dia ingin hidupnya berkah, minta didoakan, tapi dia nyari syaratnya adalah janda Pak. Saya nggak tahu kok janda itu. Janda tapi yang nenek-nenek, jadi janda yang nggak nenek-nenek nggak masuk itu. Jadi akhirnya karena dia dapati saya tetangganya, saya diberangkatkan umrah, masya Allah, alhamdulillah. Banyak Pak cerita-cerita orang yang berangkat itu karena kemudian mereka ketemu dengan orang-orang baik. Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Di kebun kurma di Madinah itu saya ketemu dengan satu rombongan, saya lihat wajahnya itu kok bermiripan Pak. Saya memberanikan untuk bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, ini kok wajahnya bermiripan, ini kakak beradik satu keluarga tuh? Iya Pak. Terus saya mengatakan, enak ya masya Allah, kakak beradik satu keluarga, rizkinya bermiripan, bisa berangkat 29 orang. 29 orang. Tapi Allah takdirkan, waktu di Makkah itu satu hotel dengan kami. Jadi waktu kita habis makan malam, itu pas naik ke kamar, nah waktu itu ada yang kayaknya ingin menahan sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Akhirnya dia berkata, Bapak waktu di kebun kurma di Madinah waktu itu bilang kami rezekinya bermiripan ya. Saya katakan tidak. Ini kami 29 orang ini yang bayar satu orang saja. Jadi kami ini alhamdulillah keluarga besar, satu di antara kami diberi rezeki oleh Allah yang mudah, yang banyak. Akhirnya kami sekeluarga diberangkatkan semuanya, yang bayar cuma satu. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya selalu mengatakan pada jamaah, udah sering minta sama Allah, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain harami Makkah wal Madinah li ada'il haji wal umrah. Ya Allah, rizkikan kepada saya untuk bisa ziarahi dua tanah haram Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Minta sama Allah yang serius, nanti Allah akan ngatur sendiri. Caranya bagaimana? Banyak cara orang itu berangkat ke sana, itu banyak caranya. Mungkin lewat anak kita. Anak-anak kita yang ternyata dengan doa-doa kita Allah berikan kemudahan hidupnya, rizkinya melimpah. Nah, akhirnya ingat kita sebagai ayahnya yang pernah bersusah payah menyekolahkan anak-anak kita dulu, akhirnya ingat ngasih hadiah kita untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Mungkin atau tidak Pak? Mungkin. Artinya saya ingin katakan, hadirkan kebaikan Pak. Saya pernah membimbing seorang dosen itu umrah. Nah di sela-sela pas kita habis makan kita ngobrol, ternyata yang mengumrohkan itu mahasiswanya. Jadi ini dosennya hidupnya biasa-biasa saja, mahasiswa sudah kemana-mana, sudah sukses, ingat dosennya yang baik sama beliau, akhirnya ditelepon, diberangkatkan itu beliau dan istrinya, Masya Allah. Jadi unik Pak. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Itu memang real. Nanti orang akan datang ke sana dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya, dengan cara Allah. Makanya haji itu unik. Ada yang kaya raya tapi nggak pernah haji, banyak atau dikit? Tapi ada yang kelihatannya tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji umrah, tapi sudah haji dan umrah berkali-kali Pak. Itu Masya Allah, itu kuasa Allah Rabbul Alamin. Maka kata yang digunakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan al-haju wal mu'tamirun itu dikatakan wafdun. Wafdun itu beda dengan dhaif. Dhaif itu tamu biasa, tapi wafdun itu wafdullah, tamu spesial Allah. Tamu spesial Allah.
Makanya ketika kita sudah punya kesempatan ke sana, kita haji, kita umrah, pastikan ini dijaga baik-baik, karena tidak semua orang bisa ke sana, Pak. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang bisa ke sana. Wa ala kulli dhamirin, dan di atas tiap-tiap onta yang kurus, karena memang onta dulu dengan onta sekarang beda-beda, Pak. Jadi onta dulu itu kurus-kurus, Pak. Kalau onta sekarang kurus-kurus atau gede-gede, Pak, atau gemuk-gemuk, Pak, itu. Ya kan? Seperti maaf ibu-ibu, ibu-ibu pada masa Rasul dengan sekarang orang Arab itu sama atau beda, Pak? Beda. Dulu pada masa Rasul itu rata-rata wanita itu kurus-kurus, Bu. Tapi hari ini ketika Arab Saudi sudah makmur, kita nyari orang Arab itu langsing itu susah, Pak. Halo. Rata-rata orang Arab itu baik laki-laki maupun perempuan kurus-kurus atau gemuk-gemuk, Pak, itu. Karena mereka makmur. Masya Allah. Ini di atas setiap onta yang kurus. Ya tiga, maka mereka datang mingkul lifajin amin, dari masing-masing penjuru yang jauh, penjuru yang dalam. Gimana ceritanya? Kalau Harapan Baru ini kan kota lah, gitu ya, semi kota lah, gitu. Itu wajar. Tapi sampai di gunung-gunung, sampai di pulau-pulau kecil, mereka mendengar seruan haji. Ini kan menunjukkan kebenaran Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru, akhirnya sampai di penjuru-penjuru, pelosok-pelosok kampung, sampai maaf di daerah-daerah yang negara-negara yang terpencil itu juga sampai juga kepada mereka. Subhanallah. Jadi ini jamaah sekalian terkait dengan masalah haji. Nah, kita masuk pada tentang korban. Korban itu jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, ini sebenarnya punya kaitan sejarah dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di dalam surat 37 ayat yang ke-102. Tapi ayat 101 dulu, ya. 100 dulu. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku anugerahkan kepadaku minas salihin, anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, dengan anak yang santun. Halim itu santun, Pak. Santun, penyabar itu halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala ia telah sampai bersamanya as-sa'ya, usaha, bisa berusaha bersama dengan ayahnya Ibrahim, qala ia Ibrahim berkata ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini kalau para pakar pendidikan itu mengadopsi redaksi ya bunai, itu pola asuh kita terhadap anak kita itu harus dengan penuh kasih sayang. Dan satu di antara bentuk kasih sayang adalah kalau manggil anak kita dengan panggilan kasih sayang. Tapi tidak harus kita manggil anak kita habis pengajian seperti ini, karena Quran mengatakan ya bunaya, langsung kita ketemu anak kita ya bunaya. Ini anak kita belum tahu ya bunaya. Tapi kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa daerah. Kalau orang Jawa, kalau manggil anak kita laki-laki, le, sini le, gitu. Bapak-bapak kalau manggil anaknya biasanya le atau gimana? Halo, yang Jawa, Pak. Kalau yang Betawi panggil dengan panggilan entong atau tong, Pak. Halo. Nah, itu panggilannya panggilan kasih sayang. Kalau perempuan orang Jawa panggil nduk. Kalau orang Sunda panggil ning. Kalau orang Betawi ning juga, ini rebutan antara Betawi sama Sunda ini, Masya Allah. Itu panggilan kasih sayang. Inni ara fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau, dalam mimpi maksudnya. Fangdur, maka lihatlah, mada tara, bagaimana pendapat engkau, apa pendapat engkau? Qala, ia berkata ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau dapati aku dengan kehendak Allah termasuk orang-orang yang sabar.
Jadi kalau di sini kalau kita dekati dalam pendekatan ilmu pendidikan, bahwa pertama pentingnya dalam mengasuh anak dengan kasih sayang, yang kedua pentingnya komunikasi, Pak. Komunikasi dengan anak itu jangan sampai putus. Kalau orang tua, ayah, bunda itu tidak mampu membangun komunikasi dengan anak, itu potensi anak nakal itu cukup tinggi. Tapi kalau kita mampu menghadirkan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, insya Allah potensi anak kita menjadi anak soleh dan anak solehah itu insya Allah sangat terbuka besar. Anak itu kalau sudah malas komunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya, itu alamat, Pak. Tapi kita harus cerdas itu, membangun komunikasi yang baik. Nah, jemaah sekalian, ternyata itu disampaikan kepada Nabi Ismail dan anaknya mengatakan, if'al ma tu'mar, mimpi itu silahkan kerjakan ayah, silahkan kerjakan. Tapi kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala paparkan di ayat 11, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan ia Ibrahim telah membaringkannya dan sudah siap itu untuk mengeksekusinya, sudah diletakkan di pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil ia ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini bedanya Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Rasulullah dengan kata ya Muhammad, itu enggak ada. Tapi kalau Nabi Ibrahim masih dipanggil ya Ibrahim. Semua kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran yang disebut 4 kali, 1 surat 3, 144, 2 surat yang ke-33 ayat yang ke-40, yang ketiga surat 47 ayat yang kedua, surat yang ke-48 ayat 29. Itu semua redaksinya adalah Muhammad dalam bentuk khobar, informatif, bukan panggilan. Tapi kalau Nabi Ibrahim masih ya Ibrahim. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, itu memberikan kelas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya akan begitulah memberikan balasan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini sungguh dia adalah ujian yang nyata. Maka puncaknya Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan aku tebus dia dengan sembelihan yang agung, yang itu para ulama-ulama tafsir itu diganti dengan kambing kibas. Kalau dibahas hanya karena ada pesanan, kita membahas sedikit terkait dengan masalah fikih korban yang kita masuk di sini. Tapi sebelum masuk korban, ini saya ingin sedikit masuk mungkin 5 menit peran korban dalam meningkatkan kualitas hidup, Pak. Ini materi kemarin hari Jumat saya diminta mengisi di BSI Regional 7 Jawa Tengah dan Jogja itu. Ini saya diminta materi ini, sudah saya sampaikan. Tapi poin yang sebenarnya saya sampaikan itu ini. Jadi terkait dengan hikmah ibadah korban dan korelasinya dalam peningkatan kualitas hidup itu seperti apa. Ini saya sampaikan 5 item, tapi ada 2 item sebenarnya yang sangat penting. Haji dan korban yang termasuk cakupan Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sebuah usaha peningkatan kualitas diri. Kan kita pengen korban kan? Kalau pengen korban, hidup kita harus berkualitas kan? Ikhtiar kita kalau punya usaha kita dinaikkan agar apa? Bisa korban. Karena korban itu kan pakai duit, Pak. Nah, itu yang merupakan inspirasi mestinya kita harus meningkatkan taraf hidup kita agar kita bisa berkorban. Jika dijalankan dengan ikhlas dan dalam dasar takwa yang kuat, ibadah tersebut dapat menguatkan kesadaran, pengendalian serta pengelolaan diri seorang muslim. Nah, aktivitas korban khususnya dapat meneguhkan empati bagi muslim yang menjalankannya. Peningkatan kualitas diri melalui ibadah ini juga bisa membentuk akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam tanpa terkejar. Artinya apa? Kalau kita sudah berkorban, kita punya sifat luhur namanya sifat empati dan kepedulian sosial, maka kembangkan dalam bentuk akhlak terpuji yang lain. Itulah yang menjadikan diri kita insya Allah lebih berkualitas. Jadi jangan sampai setelah korban dengan tidak korban itu akhlak kita biasa saja.
Kita ini dengan berkorban, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat keluhuran kita, kesadaran sosial, empati sosial, kepedulian sosial yang mestinya kita ini harus lebih baik kualitas diri kita. Itu sebenarnya pesan korban itu. Nah, ini item yang ketiga aja. Motivasi meningkatkan taraf hidup. Selain berkorban dapat meningkatkan kualitas diri, hikmah berkorban juga bisa memotivasi bagi setiap muslim untuk meningkatkan taraf hidupnya agar mampu, Pak. Dan ini peningkatan kualitas diri banyak kita temukan, pelatihan-pelatihan peningkatan taraf hidup itu juga banyak. Pelatihan-pelatihan bisnis dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali. Maka dengan cara seorang mukmin punya keinginan yang kuat untuk berkorban, maka dia akan termotivasi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, seorang muslim yang ingin menyempurnakan ibadahnya dengan berhaji atau berkorban tentu akan termotivasi untuk melakukan dua tersebut pada masa yang akan datang. Bagi mereka yang belum mampu akan senantiasa berniat dan berusaha dengan bekerja keras agar dapat menunaikan ibadah haji maupun ibadah korban. Apalagi haji, Pak, itu. Haji sekarang berapa, Pak? 69 yang kemudian turun jadi 50, Pak. Tapi kan yang OE Rabus sudah berapa itu? 14.000 US dollar. Yang Furoda, wah itu ada yang 30.000, Pak. Masya Allah, 30.000 itu kali 15 kan berarti 450 juta. Itu kan harus jadi pengusaha tuh. Tapi saya doakan mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita nanti ada yang jadi pengusaha, amin gitu. Karena itu sebenarnya pesan haji dan pesan korban ya bagaimana agar umat Islam ini punya taraf kehidupan yang baik. Udah dua aja itu, karena kalau dijelaskan panjang. Nah, sekarang kita masuk pada fikih korban, Pak. Ini perintah tentang korban. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar di ayat yang kedua. Di ayat pertama Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Jadi kalau ada musola, ada masjid namanya Kautsar, itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Dari kata kasuro, kasir kan kita suka mengatakan banyak itu. Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Fasalli, maka salatlah. Jadi seorang mukmin kalau ia sadar diberi kebaikan oleh Allah yang banyak, maka ia harus menyegerakan sholatnya, mendirikan sholat. Jangan dikasih rezeki oleh Allah banyak, nggak mau sholat. Banyak atau dikit, Pak, di hadapan baru yang dikasih rezeki banyak tapi nggak mau sholat. Nah, itu tugas kita. Tugas kita menyadarkan mereka. Tapi sebenarnya saya sampaikan, kalau kita mengajak sholat itu jangan langsung diajak sholat, Pak. Tapi ada prolognya. Prolognya adalah traktir makan dulu, Pak, ke Harapan Indah sana, Pak, itu. Habis ditraktir, nah udah biarin. Yang pertama jangan langsung ajak sholat dulu itu. Traktir lagi untuk yang kedua itu. Nah traktir lagi yang ketiga. Nah habis yang ketiga ajak sholat di Masjid Al-Furqan dulu yang dekat dengan Harapan Indah itu. Nah baru setelah itu nanti ajak Masjid Furqan Harapan Baru, Pak. Karena Rasul begitu. Rasul traktir dulu keluarganya gitu kan. Nggak ngomong, nggak bicara kalau beliau Nabi. Tapi baru untuk kedua beliau baru menyampaikan itu. Jadi hadirkan kebaikan sosial, baru setelah itu hadirkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan dalam perspektif agama dan perspektif sosial. Itu sekalian. Itu insya Allah mau. Kira-kira kalau ada tetangga kita, dia nggak mau sholat ke masjid, lalu kita traktir, nah 3 kali, yang ketiga kita bicara, kemudian kita ajak ke masjid, insya Allah mau ke masjid atau nggak mau ke masjid, Pak? Halo? Tapi maunya karena ditraktir atau maunya karena kesadaran sendiri? Awalnya karena ditraktir, nggak apa-apa lah. Nanti di masjid didandanin gitu, Pak. Masya Allah. Fasalli li rabbik, ini ikhlas, Pak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah dan sembelihlah hewan korban. Li rabbik ini diletakkan oleh Allah antara perintah sholat dan perintah korban. Karena apa? Ada satu realitas, menghadirkan keikhlasan. Motif berkorban karena Allah itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau sapi kita paling gede, apalagi kalau korban kambing kita paling gede, Pak. Itu biasanya cenderung kalau hati kita tidak bersih, maka yang terjadi ujub, Pak. Ya, yang terjadi riya.
Nggak ada di Harapan Baru ini yang korban sapi segede saya ini, nggak ada. Kambing juga nggak ada, paling gede saya. Itu nggak boleh, Pak. Itu bisa mendilet pahala korban kita. Tapi jangan kemudian setelah itu, kalau gitu yang semula beli paling gede, nah kalau gitu saya yang sedang-sedang aja, nggak boleh begitu. Gede tapi ikhlas karena Allah. Itu sekalian. Nah, wanhar ini kalau kita bicara sembelihan, itu kalau Bapak Ibu ngaji fikih itu ada babuz zakah, bab penyembelihan. Penyembelihan itu kalau dalam kajian fikih Islam itu ada 3 jenis. Ada yang namanya an-nahr, ada yang namanya az-zabah, ada yang namanya al-aqr. Zabah itu penyembelihan selain hewan onta. An-nahr itu penyembelihan khusus onta. Al-aqr itu penyembelihan dalam keadaan darurat. Itu namanya al-aqr. Nah, ketika Allah mengatakan wanhar, sembelihlah hewan, yang dimaksud adalah sembelih onta dan juga yang lain, tapi an-nahr itu secara spesifik maknanya itu unta. Ini pesannya adalah kalau kita berkorban, pastikan korban kita yang terbaik. Ya, paling tidak terbaik itu kualifikasinya masuk. Makanya ini pesan saya untuk panitia korban di Al-Furqan, tolong juga terkait dengan usaha hewan yang dikorbankan itu juga dikomunikasikan dengan para mudhahhi. Jangan sampai mereka itu korban tapi hewannya nggak masuk sisi usia. Saya tunjukkan ini panduannya. Saya dapatkan di dalam kitab namanya kitab Fathul Qarib ya. Ini kitab basic ya. Ini terkait dengan usianya, Pak. Ini binatang korban. Ini tolong betul-betul diperhatikan oleh panitia, jangan sampai nanti ada yang korban itu kambingnya belum usia 1 tahun, Pak. Ini kalau sebenarnya orang-orang yang jualan itu tahu. Satu diantaranya adalah terkait dengan gigi kambing itu yang bisa melihat, oh ini kambingnya usia berapa ini. Tapi kan kita panitia ini kan biasanya husnudzon gitu kan. Gitu. Ini pasti ini sudah lah gitu kan. Tapi paling tidak diedukasi mereka, para yang berkorban itu, tolong itu jangan sampai belum masuk 1 tahun. Di sini dikatakan dalam kitab Fathul Qarib, wa yuzzi'u fiha al-jad'u min adh-dha'ni wa huwa ma lahu sanah wa ta'ana fi tsaniyah. Yang bisa mencukupi di dalam udhiyah dalam berkorban adalah kambing domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun, Pak. Kambing domba, Pak ya. Kita domba kayaknya ada tapi jarang, Ustaz ya. Itu ada tapi jarang. Nah, wa tsani minal ma'iz. Dan yang kedua kambing kacang itu wahwa malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah yang berusia 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Ini juga pedagang-pedagang itu harus tahu juga, Pak. Tapi masalahnya kita memang tidak punya satu data yang valid terkait dengan akte kelahiran kambing, kan nggak ada, Pak itu. Akte kelahiran kambing kan nggak ada kan itu. Nah, itu paling tidak ini yang jual ya, dari penjual dulu, Pak. Itu kalau mereka jual kambing, kalau domba itu melampaui 1 tahun, kalau yang kacang itu melampaui 2 tahun. Dan kita harus hati-hati juga, karena ini terkait dengan masalah kesahan korban kita atau tidak. Itu sekalian. Nah, kalau sapi, kalau onta kayaknya nggak usah disebutkan kan, karena kita nggak korban onta kan. Tapi nggak apa-apa lah, saya sebut. Watsaniyatu minal ibil malahu 5 sinin wa ta'ana fis sadisah. Dan onta atsaniyah yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Itu kalau onta, Pak. Watsaniyu minal baqarati, dan sapi asaniyah itu malahu sanatani wa ta'ana fis sadisah, yang berusia 2 tahun dan masuk 3 tahun. Jadi jangan sapi pedet itu dikorbankan, Pak, itu nggak boleh itu. Sapi yang sudah usia 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi ini terkait dengan masalah usia, Pak, masalah umur gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Poin berikutnya, tapi kayaknya waktunya sudah habis, Pak Ogi ya gitu. Ya. Satu lagi, ini nggak usah, ini keutamaan korban. Kata Rasulullah SAW dari Ummul Mukminin Aisyah, tidak akan, Rasul bersabda,
tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, hari penyembelihan Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirnya darah korban, maka hendaklah kalian merasa senang karenanya. Ini perintah berkorban, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat mencintai sekali kalau kita di hari Ayyamun Nahar, hari penyembelihan, tanggal 10, Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 kita berkorban. Itu lebih baik. Nah, terkait dengan hukumnya itu memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib bagi orang yang berkelapangan, tapi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau mampu kita korban, kalau tidak ya kita bisa sedekah korban. Sekarang ini lagi tren sedekah korban. Jadi dia tidak korban tapi sedekah. Kenapa? Dia nggak mampu, kalau beli kambing, beli sapi nggak mampu, ya mampunya punya duit 100.000, ya akhirnya patungan 100.000 itu banyak orang gitu kan, lalu dipakai untuk beli kambing. Itu namanya sedekah. Dia bukan korban, karena korban itu ada kualifikasinya. 1 orang 1 kambing, 7 orang 1 sapi. Jadi kalau 1 kambing itu patungan 1 RT, itu namanya bukan korban tapi sedekah. Itu juga bagus juga lah, dua-duanya bagus. Karena memang takdir tentang rezeki ini satu dengan yang lain itu beda-beda. Kulit ini pesanan dari Pak Oki ini. Ini kulit. Terakhir ini, Pak. Ini larangan memperjualbelikan hasil sembelihan, dan termasuk nanti upah untuk jagal. Ini juga ada satu kaidah yang harus kita perhatikan. Ada hadis Rasul mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjual kulit hewan korbannya, maka ibadah korbannya tidak ada nilainya. Enggak boleh. Jadi kulit itu nanti silahkan dibagikan kepada fuqara dan masakin. Tapi setelah nanti dibagikan kepada fuqara dan masakin, kok dia menjual kepada orang lain, itu sudah boleh, karena itu sudah milik hak mereka yang menerima, termasuk bagian-bagian yang lain. Tapi jangan ada mereka yang berkorban, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian mereka kita kasih bagian sebagai kompensasi penyembelihannya, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kita berikan kepada mereka yang mustahik, maka berlakulah kaidah man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Nah, ini terkait dengan upah untuk jagal. Ini ada dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi penyembelihan ontanya, dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana, dan dia tidak boleh memberikan kepada jagal barang sedikit pun. Tapi sudah benar kalau jagal-jagal itu kan tidak diambil dari korban, tapi adalah biaya penitipan korban. Itu sudah benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji itu sebenarnya yang berangkat harus punya bekal, apalagi yang mengelolanya itu harus amanah. Tapi sayangnya yang menjadikan terjadi kelas-kelas antar travel, antar jemaah haji adalah ketika mereka tidak punya bekal ketakwaan yang cukup. Makanya dalam surah 2 ayat 197 Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Itu kaitannya dengan haji. Kalau pengurus himpunan haji, mereka tidak punya ketakwaan dan orientasinya adalah materi, pasti akan ada kelompok-kelompok seperti ini. Dan termasuk bagi mereka yang punya travel, kalau tidak mengedepankan amanah, pasti juga akan seperti itu. Nah, apalagi juga yang melakukan ibadah haji mestinya harus punya modal takwa. Dan selain modal takwa, dia punya modal untuk menggapai kemakmuran. Apa modal kemakmuran itu? 1, luruskan niat. Yang kedua, lengkapi ilmu. Yang ketiga, lembutkan lisan. Yang keempat, legalkan harta. Yang terakhir, langsingkan badan. Itu maksudnya agar kita kalau haji itu ya kuat lah gitu kan. Kalau terlalu gendut haji itu kan biasanya agak berat kan.
langsingkan badan itu maksudnya kita itu kalau haji itu upayakan punya kekuatan. Yang pertama luruskan niat. Pastikan kalau orang haji motifnya karena Allah itu tidak akan ada kelas-kelas secara spesifik. Yang kedua, lengkapi ilmu itu sebagai saya. Jangan sampai haji tapi nggak punya ilmunya haji. Catatan saya terutama yang haji furoda. Ini biasanya modal duitnya, tapi nggak mau belajar terkait dengan manasik, akhirnya ibadahnya kacau. Banyak kita temukan saudara-saudara kita yang haji atau umroh, mereka pas yang terakhir mestinya harus tahallul. Belum tahallul sudah lari ke hotel, sudah ganti dengan sarung, sudah ganti dengan pakaian berjahit. Ini kan dia posisinya kan sudah masih dalam keadaan ihram. Mestinya tahallul dulu baru ganti. Banyak kita temukan saudara-saudara kita yang memang ini tidak bisa dipantau oleh para pembimbing. Itu ketika mereka dari Madinah kemudian ke Makkah itu masuk ke hotel. Kalau sudah masuk ke hotel ini kan pembimbing nggak bisa mantu. Apa yang terjadi? Mereka lucuti itu pakaian ihramnya, masuk ke kamar mandi ganti pakai sarung. Ini kan masalah. Karena apa? Tidak dilengkapi dengan ilmu. Juga legalkan harta. Jadi pastikan harta yang kita akan gunakan di haji untuk umrah itu adalah harta yang halal. Dan kemudian yang keempat, lembutkan bicara. Jadi kita diedukasi oleh Al-Quran, oleh Sunnah Rasulullah SAW. Kalau bicara itu yang santun, bicara itu yang lembut. Silahkan kita mengkritik apapun, tapi memang bahwa sifat kesantunan itu menjadi ciri seorang muslim. Dan satu lagi tadi adalah langsingkan badan, karena memang haji ini adalah ibadah fisik dan ibadah spiritualitas. Tapi yang banyak kan fisiknya. Apalagi kalau di Mina itu jalannya cukup jauh. Apalagi kalau pas kita lagi sedang melakukan tawaf itu kan Masya Allah itu perjuangan luar biasa. Kalau kita itu tidak bisa menjaga kekuatan fisik kita, ya biasanya ada masalah kesehatan. Memang idealnya kalau haji umrah itu yang masih muda, Pak. Tapi masalahnya kalau pas masih muda kita masih punya anak yang sekolah, yang kuliah kan untuk biaya sekolah dulu kan. Tapi udah habis baru haji. Makanya saya kalau pas ketemu dengan mereka yang sudah sepuh-sepuh, kok baru sekarang haji? Ya Ustaz, kalau dulu masih muda itu kan ini. Kita fokus dulu di pendidikan anak. Ini pendidikan alhamdulillah sudah selesai baru berangkat haji. Saya kira itu kalau prinsip-prinsip yang 5 itu dijaga, yakinlah insya Allah tidak terjadi kelas-kelas yang signifikan, bahwa kemudian ada sedikit masalah itu biasa. Karena itu urusan orang yang 2 juta lebih, urusan orang 2 juta itu kan gak gampang. Termasuk juga ada masalah-masalah kecil, kadang-kadang masalah kamar. Ini orang mestinya dapat satu rombongan, ada misalnya 10 kamar, tapi kurang 1. Nah itu kan kadang-kadang ada di lapangan. Itu biasa lah gitu ya. Tapi memang amanah itu harus dipegang. Jangan sampai karena keterlibatan kita jemaah itu terlambat. Wallahu a'lam. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا